Ohayo gozaimasu. Terima kasih kepada jajaran manajer operasi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajri Sidik selaku staf operasi. Di sini juga saya ditemani oleh rekan kerja saya sesama staf operasi, yaitu Gina Rianawati Nursapa, Pina Nuragnia, dan Marcella Siti Mandayani. Pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai masalah produktivitas pegawai yang mengalami penurunan. Seperti yang kita tahu bahwa produktivitas pegawai ini merupakan suatu ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Sehingga jika produktivitas pegawai ini menurun akan berdampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu mengatasi permasalahan ini agar kedepannya perusahaan dapat berjalan lebih baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja rapat ini dengan diawali pemaparan data produktivitas pegawai dari tahun 2019 sampai 2022 yang akan dijelaskan oleh Bu Gina. Kepada Bu Gina dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada Pak Fajri. Ohayo gozaimasu. Terima kasih juga kepada jajaran manajer operasi dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada rapat hari ini. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Rianawati Nursapa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data produktivitas pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dapat dilihat pada diagram, produktivitas pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai angka 80%. Sedangkan untuk produktivitas pegawai terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai angka 60%. Tentu saja hal itu tidak bisa dibiarkan karena selama 3 tahun berturut-turut perusahaan kita tidak bisa mengembalikan tingkat produktivitasnya seperti pada tahun 2019. Oleh karena itu kita mencari tahu apakah yang menjadi faktor penyebab turunnya produktivitas pegawai, dan kami menemukan beberapa faktor yang menyebabkan produktivitas pegawai menurun. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, dikarenakan pengetahuan dan keterampilan setiap karyawan yang masih kurang. Faktor yang kedua yaitu kurangnya memadai fasilitas perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu sistem kompensasi yang masih kurang adil. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang tidak memadai. Untuk pembahasan lebih detailnya mengenai faktor-faktor terjadinya penurunan produktivitas pegawai akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Bu Vina yang akan menjelaskan faktor pertama dan yang kedua. Dipersilahkan. Arigatou gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Subete no manager Todori no ni mazu jiko shokai o saseta itadakimasu. Watashi wa Pina Nuragnia desu. Koko de wa kaisa no jukyoi no sonshei o teika saseru yo ni teishu setsumei shimasu. Okay, I will explain the first factor that causes a decrease in productivity is the lack of knowledge and skill of employees in our company. This can be seen when employees are not able to do their job well and productively. Yet as we know that knowledge and skill are factors that greatly affect employee productivity, because knowledge and skill contribute to problem solving, creativity, and how they can complete their work. Then the second factor is a lack of work facilities in the company. For example, employee transportation and communication tools between rooms are still limited. Lack of work equipment such as computer, printers, Wi-Fi, and HPS paper. Of course, this causes the quality and quantity of employee work to be less
and optimal in completing their work. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dua faktor penyebab terjadinya penurunan produktivitas pada perusahaan kami. Untuk faktor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Marcella, kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Vina. Ohayou gozaimasu kepada para manajer dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Marcella Siti Mandayani sebagai staf operasi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari Bu Vina mengenai faktor penyebab terjadinya penurunan produktivitas pegawai. Baik, untuk faktor selanjutnya ada sistem kompensasi yang kurang adil. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada salah satu pegawai, dia mengatakan bahwa sistem kompensasi pada perusahaan ini masih kurang adil, sehingga ini menyebabkan menurunnya produktivitas para pegawai. Mereka menganggap bahwa hak-hak yang mereka dapatkan belum sesuai dengan kewajiban yang telah mereka jalani. Seperti yang diasumsikan kebanyakan orang bahwa makin tinggi tingkat kompensasi, maka makin tinggi pula tingkat produktivitas pegawai yang mungkin dicapai. Oleh karena itu, kompensasi ini sangat berpengaruh pada produktivitas pegawai. Kemudian, untuk faktor yang terakhir, yaitu lingkungan kerja yang tidak memadai, seperti penerangan atau pencahayaan dalam lingkungan kerja yang tidak cukup, kurangnya ventilasi atau sirkulasi udara dalam ruangan kerja, dan terganggunya lingkungan kerja dengan adanya bahan-bahan kimia yang menimbulkan bau tidak enak. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan atau pegawai yang melaksanakan proses produksi. Oleh karena itu, jika lingkungan kerja tidak memadai, dapat menurunkan kinerja pegawai. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai faktor penyebab terjadinya penurunan kinerja pegawai. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Fajri. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan presentasi mengenai penurunan produktivitas pegawai. Sebelumnya, apakah Bapak Manajer mau menanyakan atau menambahkan mengenai rapat hari ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan arigatou gozaimashita kepada kalian yang sudah memaparkan materi rapat hari ini dengan sangat baik. Namun, apakah kalian sudah memiliki solusi terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya penurunan produktivitas karyawan tersebut? Tentu saja kami memiliki solusi untuk semua permasalahan ini, Pak. Untuk faktor pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan karyawan yang masih kurang. Kami menyarankan agar diadakannya pelatihan. Untuk faktor yang kedua yaitu kurang memadai fasilitas perusahaan. Kami menyarankan agar perusahaan melengkapi fasilitas kantor. Untuk faktor yang ketiga yaitu sistem kompensasi yang kurang adil. Kami menyarankan untuk mengevaluasi ulang sistem kompensasi saat ini. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang tidak memadai. Kami menyarankan untuk menata lingkungan perusahaan agar karyawan, pegawai merasa lebih nyaman. Itulah Pak solusi-solusi yang kami sarankan agar bisa mengatasi dari permasalahan penurunan produktivitas pegawai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah bisa Anda jelaskan lebih rinci terkait solusi-solusi tersebut? Apakah bisa kami pertimbangkan dan realisasikan? Okay, I will explain the solution to the first factor, lack of knowledge and skill of employees. There we have discussed conducting training for employees whose knowledge and skill are still below average. Karena dengan diadakannya pelatihan ini akan meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, keahlian yang dibutuhkan, dan juga membantu dalam pengembangan karyawan serta pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. The skill they have will provide a better quality of work.
Mungkin sekian solusi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kepada Ibu Gina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vina. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan solusi untuk faktor yang kedua, yaitu kurang memadainya fasilitas perusahaan. Kami sarankan agar perusahaan melengkapi fasilitas kantor seperti menambahkan alat komunikasi berupa telepon di setiap ruangan agar memudahkan pegawai dalam berkomunikasi dan kendaraan bermotor untuk antar jemput pegawai agar dapat datang dengan tepat waktu. Selain itu, perusahaan juga harus menambahkan peralatan kerja seperti komputer, printer, wifi, dan kertas HPS agar kualitas kerja pegawai menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan hasil kerja yang dicapai. Namun, dengan ketersediaan fasilitas kerja yang memadai di kantor, maka setiap pegawai harus menjaga dan merawat fasilitas kerja yang ada di dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik. Sekian solusi mengenai faktor fasilitas kerja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Marcella. Kepada Ibu Marcella, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Gina. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi untuk faktor yang ketiga, yaitu sistem kompensasi yang masih kurang adil. Di sini kami menyarankan untuk mulai melihat kembali sistem yang ada saat ini. Mungkin perlu dilakukan evaluasi ulang. Ada baiknya mulai menyusun skema compensation and benefit management yang lebih terstruktur. Caranya yaitu dengan membuat rencana strategis perusahaan jangka panjang. Jadi, sebelum kita memutuskan membuat skema compensation and benefit management atau hal lain yang bersifat pengeluaran, tentu kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu dengan rencana jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, di awal perusahaan menawarkan upah minimum dan benefit yang biasa saja kepada pegawai. Namun, seiring pertumbuhannya perusahaan dan kinerja pegawai, perusahaan harus menaikkan upah dan menambahkan komben yang menjadi hak pegawai tersebut. Kemudian, kita juga harus melakukan survei terhadap kebutuhan dan permintaan karyawan yang terbagi dalam berbagai usia, industri, hingga gender. Karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan komben yang sesuai dengan kondisi perusahaan, mulai dari aspek nilai hingga budget. Dan saya juga menyarankan agar pihak perusahaan jangan berpikir bahwa pemberian komben akan menguras keuangan perusahaan. Karena jika kita dapat mengelolanya dengan baik, justru hal tersebut dapat membantu perusahaan mengurangi biaya rekrutmen. Baik, sekian solusi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kompensasi di perusahaan ini. Untuk pemaparan solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Fajri. Kepada Pak Fajri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Marcella. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan solusi untuk faktor yang keempat, yaitu lingkungan kerja yang tidak memadai. Kami menyarankan agar perusahaan memasang lebih banyak lampu dan juga jendela serta membuat ventilasi agar tempat kerja menjadi lebih terang dan bercahaya. Namun perlu diperhatikan, adanya penerangan ini tidak boleh menyilaukan pegawai karena ini dapat menghambat produktivitasnya. Dan juga dibuatnya ventilasi yang lebih banyak bertujuan agar sirkulasi udara di tempat kerja menjadi lebih baik. Selain itu, kita juga perlu mengolah kembali bahan-bahan kimia agar tidak menimbulkan bau tidak enak. Baik, sekian solusi yang dapat kami sampaikan. Apakah sejauh ini masih ada pertanyaan mengenai solusi penurunan produktivitas pegawai? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fahmi Nur Jauhari. Mau menanyakan, masih ada pertanyaan dari saya mengenai bagaimana cara kalian mengolah kembali bahan-bahan kimia agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Baik, Pak. Untuk mengolah limbah tersebut dapat dilakukan dengan cleaner production.
atau pemantauan tahap demi tahap produksi. Selain itu, bau tidak sedap juga bisa ditangani dengan penyerapan menggunakan karbon aktif. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya, akan kami research lagi lebih dalam untuk mengetahui bagaimana tata cara melakukan penyerapan ini menggunakan karbon aktif. Baiklah, terima kasih untuk para staf operasi yang sudah memaparkan materi presentasi ini dengan sangat rinci dan mungkin akan kami pertimbangkan kembali mana saja solusi yang akan direalisasikan. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pada hasil rapat pagi hari ini terdapat 4 faktor dan solusi penurunan produktivitas pegawai, yaitu faktor yang pertama mengenai pengetahuan dan keterampilan karyawan yang masih kurang. Kami menyarankan agar diadakannya pelatihan untuk meminimalisir pegawai-pegawai yang memiliki pengetahuan yang di bawah rata-rata. Untuk faktor kedua, yaitu kurang memadainya fasilitas perusahaan, kami menyarankan agar perusahaan melengkapi fasilitas-fasilitas di kantor. Dan untuk faktor ketiga, yaitu sistem kompensasi yang kurang adil. Kami menyarankan untuk mengevaluasi ulang sistem kompensasi saat ini. Lalu untuk faktor terakhir, yaitu faktor lingkungan kerja yang tidak memadai. Kami menyarankan untuk menata lingkungan perusahaan agar karyawan merasa lebih nyaman dalam melakukan pekerjaannya di dalam kantor. Sekian dari saya. Arigatou gozaimasu. Sekian rapat hari ini. Terima kasih kepada Bapak Manajer Operasi dan rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada rapat hari ini. Arigatou gozaimasu.